Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang wahai sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Awal mula kisah seorang yang menjadi TKW di Timur Tengah. Sebut saja ia bernama Hanifah. Setelah menempuh perjalanan panjang dari Jawa Timur dengan maskapai penerbangan Timur Tengah, akhirnya tiba di depan Istana Al-Fariz, seorang penguasa minyak berkedudukan tinggi, di mana terlihat banyak pelayan, banyak pegawai yang sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Ketika pintu gerbang besar yang berpagar tinggi terbuka, Hanifah dipersilahkan masuk ke dalam istana. Pengurus rumah tangga menyerahkan catatan harian kepada Hanifah, mencakup membersihkan rumah, membersihkan ruang tertentu, menyetrika pakaian majikan, dan merapikan dapur, juga pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Sementara para pelayan senior mengamati dari jauh tanpa banyak berbicara. Pada hari pertama bekerja, Hanifah melihat betapa indah dan megahnya interior istana, yang penuh lampu gantung kristal warna-warni dan ukiran-ukiran kaligrafi, di mana aroma harum memenuhi lorong-lorong panjang dan langkah suara kaki para tamu yang bergema. Menjelang sore, saat Hanifah sedang mengepel lantai marmer di dekat ruangan tamu istana, ia mendengar Tuan Khalid sang majikan berbincang dengan para tamu-tamu asingnya tentang pengeboran minyak baru. Suara mereka tegas dan penuh wibawa. Di sudut lain, istri Tuan Khalid mengenakan abaya hitam dengan motif emas, memperhatikan Hanifah yang sedang bekerja dengan tatapan penuh curiga. Meskipun tak ada kata yang dilontarkan oleh istri Tuan Khalid pada Hanifah, namun menjelang senja, Hanifah diperintahkan untuk memasak nasi buhur di dapur belakang, dan ia pun melakukannya sesuai arahan para juru masak, menakar bumbu dengan hati-hati agar cita rasa tetap orisinal. Mulai malam harinya, saat para anggota keluarga Al-Fariz sibuk dengan urusannya masing-masing, Hanifah mengemas pakaian sang istri majikan dan menggantungkannya di lemari besar bercermin ganda, memastikan tidak ada yang tertinggal. Sekitar jam 10 malam, Tuan Khalid tiba-tiba muncul di lorong menuju kamar Hanifah tanpa ditemani siapapun. Lalu dengan suara rendah ia berkata, "Hei Hanifah, kau masih terjaga?" Sementara ia melangkah semakin dekat, Hanifah terkejut mendapati majikannya mendekat ke arah kamarnya. Namun ia hanya bisa diam memegang gagang pintu yang belum sempat ditutupnya itu. Sementara Tuan Khalid berucap, "Kau perlu sedikit uang tambahan untuk keluarga di kampung." Dengan nada menekan, dalam hening yang tak nyaman, Hanifah hanya menunduk, tak memberikan jawaban terbang. Sedangkan langkah kaki Tuan Khalid berhenti tepat di ambang pintu, menciptakan ketegangan yang sulit dijabarkan dengan kata-kata, namun jelas terlihat oleh mata yang memandang. Pada pagi berikutnya, saat pelayan lain membersihkan sisa sarapan keluarga Al-Fariz, tiba-tiba terdengar teriakan lantang dari istri Tuan Khalid yang mengumumkan bahwa ia menemukan bukti mengerikan, pakaian yang berlumuran darah dan bercak darah di kamar Hanifah. Para pelayan dan pengawal bergegas menuju kamar tersebut, di mana sang istri majikan dengan wajah murkanya memegang secari kain. Lalu ia berkata keras, "Lihat ini, semua orang harus tahu bahwa pelayan ini telah melakukan perbuatan keji," sambil menuduh Hanifah. Hanifah kebingungan, tak memahami apa yang terjadi. Sementara beberapa pelayan lain berbisik satu sama lainnya, dan salah seorang di antara mereka berkata, "Ini pasti sebuah kesalahpahaman." Namun ucapannya itu tenggelam dengan tuduhan yang menggema. Tak ada perwakilan hukum yang memihak pada Hanifah.
ketika pengawal istana segera membawa dirinya ke sebuah ruangan yang sangat sempit, menguncinya lalu berkata dengan dingin, "Kau telah dituduh berzina. Persiapkan dirimu untuk menghadapi sidang di pengadilan. Tanpa pengadilan hukum, tanpa keluarga di negeri orang, dan tanpa kesempatan menjelaskan untuk membela diri." Hanifah hanya duduk termenung di sudut ruangan yang pengap saat itu, sementara penjaga menjaga di depan pintu. Sehari kemudian, seorang petugas istana dengan jubah hitam mendatangi Hanifah berkata singkat, "Besok kau akan dibawa ke hadapan hakim. Jangan mengharap keringanan, aku tak peduli alasanmu." Malam itu suara adzan dari masjid di sebelah seberang jalan, tetapi Hanifah hanya bisa mendengarnya samar-samar melalui jendela kecil berjeruji, tanpa mampu melakukan apa-apa, kecuali menunggu hari yang dinanti dengan penuh kecemasan. Para pelayan istana hanya diam dan tak berani angkat bicara, sebab mereka takut kehilangan pekerjaan atau dipersalahkan. Sementara itu, zina yang dituduhkan pada Hanifah menyebar cepat melalui lorong-lorong istana. Menjelang subuh, seorang penjaga membisikkan kepada Hanifah melalui celah pintu, "Kau harus kuat." Lalu berlalu begitu saja, meninggalkan tanda tanya di benak Hanifah. Walau ia tak boleh menunjukkan ekspresi, dalam suasana yang tegang dan penuh ancaman, Hanifah hanya dapat berwudu dengan air yang sangat kecil yang disediakan di pojok ruangan. Kemudian membisikkan doa tanpa suara, berharap keadilan yang segera datang meski nampak mustahil. Di hadapan gedung pengadilan milik kerajaan, Hanifah dibawa keluar dari selnya oleh dua pengawal bersenjata tombak, di mana ia melihat kerumunan orang yang mengerumuni pintu. Mengintip dengan rasa iba, mengintip dengan rasa ingin tahu dengan apa yang tengah berlangsung. Hakim Ibrahim, seorang yang berjanggut pendek dan wajah muram, duduk di kursi tinggi dengan sorban hitam menghias kepalanya. Sementara dua juru catat mempersiapkan gulungan kertas serta tinta hitam di atas meja kayunya. Begitu Hanifah digiring masuk dan duduk di kursi terdakwa, hakim segera mengetukkan palu kayunya dan berseru, "Sidang dibuka." Terdakwa Hanifah, TKW asal Jawa Timur, dituduh berzina dengan orang yang tak dikenal. Tanpa memberi Hanifah kesempatan menjelaskan, istri Tuan Halid maju dan merasa yakin dengan menyerahkan kain yang berisi noda darah kepada hakim sambil berkata, "Inilah buktinya bahwa Hanifah telah melanggar hukum." Sementara beberapa saksi palsu mengangguk setuju, dan tidak ada saksi satupun dari pihak Hanifah. Tidak ada pengacara dan tidak ada yang mencoba menggali kebenaran yang sebenar-benarnya. Sebab suasana sidang yang terkesan sepihak dan menekan. Hakim Ibrahim langsung membicarakan aturan hukum setempat yang menyatakan bahwa hukuman zina bagi perempuan yang tidak dapat membela diri adalah hukum pancung, tanpa mempertimbangkan pembuktian lebih lanjut. Dengan suara berat, hakim memerintahkan Al-Gojo untuk siap eksekusi dalam waktu 7 hari. Lalu ia berkata pada Hanifah, "Bersiaplah untuk menghadapi hukumanmu. Kau tidak berhak bicara dan kau telah tercela." Para pengawal menarik Hanifah keluar, sementara beberapa warga yang hadir hanya berbisik, sepertinya perempuan itu sudah tamat dan tidak ada upaya untuk membantu. Di luar gedung pengadilan, udara padang pasir yang sangat panas seakan menambah beban berat situasi yang sedang Hanifah hadapi. Dan derap langkah kuda para penjaga kerajaan terdengar, menambah suasana ketegangan.
Hanifah kembali ditempatkan di sel penjara. Sementara seorang penjaga berkata padanya dari balik jeruji, "Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu, inilah nasibmu dan inilah takdirmu." Lalu ia berlalu tanpa menoleh kembali. Di sudut sel yang gelap, Hanifah duduk di lantai dingin dengan kaki terlipat. Sementara cahaya lampu minyak yang redup memantulkan bayangan wajahnya di dinding batu. Dan ia hanya mampu berzikir dalam hati meskipun tak terdengar oleh siapapun. Malam pertama setelah vonis, suara angin gurun menderu di luar sel yang terdengar seperti bisikan kematian. Tapi Hanifah tetap menyentuh lantai dengan dahinya, berharap Allah mengabulkan doa hambanya yang teraniaya. Seorang sipir mendekat ke jeruji tengah malam dan berkata perlahan, "Kau masih bangun? Hanya keajaiban yang bisa menyelamatkanmu." Sebelum pergi melanjutkan ronda tanpa meninggalkan secercah harapan yang nyata. Pada malam ketiga, Hanifah memejamkan mata di antara serpihan harapan yang tipis, dan dalam mimpinya ia melihat lelaki tua berjubah putih yang berdiri di padang pasir luas sambil berucap, "Kebenaran akan terungkap di hadapan besi tajam." Pagi berikutnya Hanifah teringat mimpi tersebut. Meskipun ia tak dapat mengartikannya secara bebas, tetapi ia merasa mimpi itu menyiratkan sesuatu yang besar akan terjadi. Walaupun ia tidak diperbolehkan bicara tentang hal tersebut. Di luar sel, para penjaga terus melakukan patroli, memastikan tidak ada percobaan pelarian. Sementara langit di atas istana tetap bersinar terang, seakan tak peduli dengan nasib seorang yang tak berdaya. Menjelang subuh, adzan terdengar lagi dari masjid di luar sel, dan meskipun Hanifah tak bisa melihat masjid tersebut, ia dapat merasakan getaran suara adzan yang mengingatkan pada kampung halamannya yang jauh di sana. Sehari sebelum eksekusi, seorang sipir memberitahu Hanifah bahwa persiapan tempat eksekusi sudah hampir selesai, dan orang-orang dari luar negeri pun akan hadir menyaksikan hukuman yang dianggap adil oleh penguasa setempat. "Esok kau akan dibawa ke lapangan terbuka," kata sipir, dengan nada datar. Tidak ada pembelaan, tidak ada pengampunan, hanya tebasan pedang yang akan mengakhiri segalanya. Lalu ia pergi menutup pintu. Hanifah hanya bisa menyentuh batu sel itu sekali lagi, mengucap dzikir tanpa suara, menghadap tembok yang bisu, mempersiapkan diri dengan sisa kekuatan yang dimilikinya tanpa seseorang yang membelanya. Pagi yang terik di lapangan terbuka di Riyadh, ribuan penonton berkumpul membentuk lingkaran yang luas di sekitar panggung kayu. Sementara para penjaga bersenjata tombak berbaris rapih untuk mengamankan eksekusi. Hanifah digiring menuju panggung dengan kedua tangan yang terikat. Langkahnya pelan dan berat, sementara seorang algojo berbadan tegap dan besar berdiri di tengah panggung, mengenakan jubah gelap tanpa ekspresi. Seorang penjaga mengumumkan dengan suara lantang, "Inilah Hanifah, TKW asal Indonesia yang dituduh berzina, dan hari ini hukuman pancung akan dilaksanakan." Membuat sorak-sorai dan bisikan nyeri bergema, Hanifah dipaksa berlutut di hadapan algojo. Sedangkan Hakim Ibrahim mengawasi dari kejauhan dengan wajah dingin, sambil sesekali mengusap sorbannya, memastikan segalanya berjalan dengan lancar. "Bersiaplah," ujar algojo dengan suara parau, diikuti suara gerakan pedang yang diangkat tinggi, seolah ingin memancarkan kilatan cahaya pedang sebelum menebas leher sang terdakwa. Sebuah teriakan "Allahu Akbar"
terdengar dari kerumunan, namun tidak jelas siapa yang meneriakannya. Sementara Hanifah menunduk tanpa perlawanan, menerima takdir yang dianggap sudah tertulis. Al-Gojo mengayunkan pedang dengan keras. Bilah tajamnya dengan cepat mengarah ke leher Hanifah. Namun seketika terdengar suara keras, krak. Pedang tersebut patah menjadi dua bagian, dan sebelum menyentuh kulit leher Hanifah, kerumunan penonton terkejut. Beberapa berteriak, "Subhanallah," dan yang lain saling memandang dengan heran. Sementara Al-Gojo melangkah mundur dengan wajah bingung melihat potongan pedang berserakan di lantai panggung. Hakim Ibrahim mengernyitkan dahi, bergegas memerintahkan seorang pengawal, "Cepat ambil pedang lain, ini hanya kebetulan. Lakukan eksekusi sekali lagi." Suaranya bergetar, tanda ketidaksabaran. Penonton yang semula akan melihat darah, kini hanya mendapati serpihan pedang. Sementara Hanifah tak tergores, berdiri di tengah panggung sebagai sosok tak tersentuh oleh besi yang pertama. Seorang pengawal bergegas membawa pedang baru yang lebih tebal dan lebih tajam, lalu menyodorkannya pada Al-Gojo yang masih terheran-heran. Sementara Hakim Ibrahim mengulang-ulang perintahnya dengan lebih tegas kepada Al-Gojo. Al-Gojo menggenggam pedang kedua dengan cengkraman kuat dan mengayunkannya ke atas dan mengarahkan bilah tajamnya tepat ke leher Hanifah, yang tetap masih berlutut dengan tenang. Saat bilah pedang mendekat, terdengar suara dentingan aneh, dan tiba-tiba pedang kedua itu patah di tengah dan terjatuh menimbulkan dentingan keras di atas panggung kayu yang panas. Kerumunan semakin bergemuruh, sebagian berbisik, "Ini pasti tanda dari Allah." Sementara yang lain tanpa ketakutan menutup mulut mereka dengan kain untuk menutup keterkejutan. "Mustahil!" teriak Hakim Ibrahim dengan suara parau. Matanya melotot, memandang Al-Gojo yang kebingungan, pengawal yang gemetaran, mendandakan situasi yang tak terduga. Seorang ulama yang hadir di kerumunan berkata, "Subhanallah, inikah bahwa terdakwa tidak bersalah?" Namun ucapannya tidak terdengar oleh otoritas penguasa. Menganggap ini semua hanya kebetulan semata. Al-Gojo mengusap keringat di dahinya, menatap Hanifah yang seolah dilindungi oleh kekuatan yang tak kasat mata. Dan tanpa berani bersuara, ia hanya menunggu perintah selanjutnya. Hakim Ibrahim dengan nada keras memerintahkan seorang pengawal lain, "Datangkan pedang pusaka dari gudang senjata. Kita akan membuktikan ini hanya kebetulan belaka." Penonton semakin berdesakan, sebagian ingin menyaksikan keajaiban berikutnya. Sementara yang lain mulai meragukan, merasa ngeri dan merasa menyesal telah datang menyaksikan eksekusi ini. Hanifah tetap pada posisi berlutut dan tak bergeming seperti sosok yang telah menerima suratan takdir. Tetapi tak ada satu bilah pun yang sanggup merobek apalagi memutus lehernya sejauh ini. Pengawal kembali dengan pedang pusakanya. Dari masa silam, bilahnya terukir ayat-ayat kaligrafi yang indah. Konon ini pedang dipandai oleh kerajaan berabad-abad lamanya, dikenal tajam dan tak pernah gagal menebas leher. Al-Gojo mengambil pedang ini dengan hati-hati, mengangkatnya perlahan, lalu bersiap mengayunkannya sekali lagi ke leher Hanifah yang tak terlindung oleh apapun terkecuali kehendak ilahi. Begitu pedang itu menyentuh kulit Hanifah, terdengar derit nyaring seperti logam yang remuk, dan seketika pedang pusaka itu retak memanjang hingga pecahan bilahnya muncrat ke udara. "Allahu Akbar!" teriak beberapa orang dari kerumunan.
Dan kali ini seruan semakin keras, seolah menyatakan bahwa tidak ada kebetulan dalam rangkaian peristiwa aneh ini. Hakim Ibrahim mulai menunjukkan raut wajah yang gelisah. Tangannya gemetar. Ia berteriak, "Mustahil! Kenapa semua pedang hancur?" Namun tidak ada yang mampu menjawab pertanyaan itu. Al-Gojo mundur beberapa langkah, memegang gagang pedang yang patah, tanpa bingung dan takut, sebab ini melampaui logika manusia. Seorang penonton melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran dengan suara lirih, berharap mendapatkan pemahaman apa yang mereka saksikan adalah tanda kekuasaan Allah. Hakim Ibrahim masih tak mau kalah. Berkata pada pengawal lain, "Cari pedang paling kuat di dunia. Pedang Damaskus berlapis intan. Buktikan padaku ini hanya ilusimu." Beberapa pengawal berlarian mencari senjata istana, meninggalkan kerumunan yang berguncang, sementara Hanifah tetap diam tak berkata. Tidak meminta belas kasihan. Dalam suasana genting, saksi-saksi mulai berbisik, apa benar perempuan ini bersalah? Namun pertanyaan itu diredam oleh tatapan tajam para pengawal yang masih setia pada perintah Hakim Ibrahim. Setelah penantian menegangkan, para pengawal datang dengan pedang Damaskus berlapis intan, dikenal sebagai salah satu pedang terkuat di dunia, dengan bilah yang konon tak pernah gagal memenggal leher kepada penjahat terkejam sekalipun. Al-Gojo mengangkat pedang Damaskus itu dengan kedua tangannya. Terlihat kesulitan, namun ia berusaha tegap. Sementara Hakim Ibrahim memerintahkan, "Lakukan sekali lagi, habisi perempuan itu." Dengan ayunan lambat namun pasti, Al-Gojo mengarahkan bilah pedang Damaskus ke leher Hanifah. Para penonton menahan nafas, menunggu apakah keajaiban akan berulang, atau kali ini darah akan tumpah di atas panggung. Begitu bilah pedang Damaskus menyentuh kulit Hanifah, terdengar suara pecah yang memecahkan telinga, seperti kaca hancur, dan pedang Damaskus pun terbelah menjadi serpihan-serpihan kecil yang berkilau di bawah terik sinar matahari. Kerumunan heboh, beberapa orang berteriak, "Allahu Akbar!" Dan kali ini suaranya serentak seperti paduan suara yang memenuhi lapangan, menandakan bahwa ini bukan sekedar keanehan, melainkan tanda-tanda dari Yang Maha Kuasa. Al-Gojo terjatuh ke belakang, terpana dan tak berani menatap Hanifah kembali. Sementara Hakim Ibrahim terlihat pucat, tak mampu berkata sepatah kata pun, seolah kehilangan seluruh keyakinannya. Seseorang yang lebih berani melangkah maju, menatap Hakim dengan tatapan sorot mata yang tajam, sambil berkata, "Hentikan ini, tidakkah kalian melihat tanda-tanda yang begitu jelas?" Namun Hakim Ibrahim hanya menggigit bibir, tak mengeluarkan jawaban. Para penonton mulai bergegas mendekati panggung, ingin melihat sosok Hanifah yang tak terluka sedikit pun. Sementara para penjaga mengacungkan tombak untuk mencegah kerumunan semakin membesar. Di tengah kegaduhan, seorang pria berjubah putih panjang muncul di antara kerumunan. Dialah Kiai Muhtadi, seorang ulama Indonesia yang telah lama menetap di tanah Arab, memperhatikan setiap peristiwa. "Wahai hakim, wahai penguasa, berhentilah," seru Kiai Muhtadi dengan suara lantang. "Kalian menyaksikan sendiri kekuasaan Allah, jangan butakan hati. Kebenaran harus diungkap." Dan kata-katanya menggema di udara panas. Suasana lapangan berubah drastis. Penonton semakin yakin bahwa ini bukan kebetulan. Sementara Hakim Ibrahim mulai menyeka keringat
yang mengucur dari pelipisnya, memandang Algojo dan pengawal-pengawal yang gelisah. Kiai Muhtadi mulai mendekati panggung, sementara kerumunan seolah-olah memberi jalan. Sementara ia memandang Hanifah yang masih berlutut, lalu berkata dengan lembut, "Tenanglah wahai hamba Allah, kebenaran semakin mendekat." Sementara Algojo menggelengkan kepala berkata lirih kepada seorang pengawal, "Aku sudah mencoba 4 pedang, tak satu pun mampu menyentuh kulit perempuan ini." Dan pengawal itu hanya menjawab dengan bau terangkat tanpa daya. Beberapa ulama lokal yang hadir sebagai penonton mulai berbisik satu sama lainnya, "Ini adalah tanda jelas perempuan itu mungkin tidak bersalah. Kita harus membantu menyelidikinya lebih dalam." Hakim Ibrahim mencoba mempertahankan wibawanya, namun suaranya goyah saat berujar, "Ini hanyalah kebetulan. Manusia lemah, pedang patah bukan berarti terdakwa tak bersalah." Kiai Muhtadi menatap langsung ke mata Hakim Ibrahim, lalu berkata, "Jika kau yakin ini hanya kebetulan, ulangi persidangan dengan saksi-saksi yang lain. Hadirkan bukti yang sejati, jangan biarkan fitnah merajalela." Sebagian penonton yang semula niat menyaksikan hukuman mati brutal, kini malah mendesak agar pengadilan diulang sambil berteriak, "Beri dia keadilan, beri dia keadilan, periksa kembali." Para pengawal mulai kebingungan melihat situasi yang berbalik. Mereka menunggu perintah selanjutnya. Sementara Algojo menurunkan pedangnya yang patah, menatap panggung yang porak-poranda. Hanifah tetap tak bersuara. Namun keberadaannya kini menjadi pusat perhatian, seolah ia adalah bukti hidup bahwa kebenaran masih akan muncul meski manusia berusaha menutupinya. Di tengah kegelisahan itu, Kiai Muhtadi mengangkat tangan ke atas, berdoa singkat, "Ya Allah, tunjukkanlah jalanmu." Sementara penonton berdiam menunggu keputusan yang akan diambil oleh otoritas kerajaan. Otoritas kerajaan yang awalnya keras kepala mulai goyah oleh desakan ulama dan kegaduhan kerumunan, sehingga seorang pejabat tinggi berkata lantang, "Baiklah, kita akan meninjau ulang perkara ini." Meski nadanya bergetar, Kiai Muhtadi mengangguk pelan, lalu menoleh ke arah Hakim Ibrahim dan berkata, "Wahai Hakim, kumpulkan saksi-saksi dari luar keluarga Al-Fariz. Dengarkan kesaksian orang lain agar kebenaran tak lagi samar." Hakim Ibrahim menggerutu, tetapi dipaksa keadaan ia memerintahkan pengawal, "Bawa kembali Hanifah ke sel penjara. Pastikan dia aman." Lalu ia menambahkan dengan suara rendah, "Kita akan cari saksi baru." Kerumunan tidak langsung bubar. Mereka menanti kelanjutan cerita ini. Beberapa orang mulai membicarakan bahwa mungkin Hanifah adalah korban fitnah, sementara yang lain mengklaim ini adalah karomah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Algojo menuruni panggung dengan langkah berat, menyesali pedang-pedang yang hancur. Sementara ia berbisik pada dirinya sendiri, "Aku tak pernah melihat hal seperti ini seumur hidupku." Sementara itu Hanifah dikembalikan ke selnya. Kali ini penjaga memperlakukannya dengan hati-hati. Bahkan salah satu dari pengawal memberikan segelas air dan berkata, "Minumlah, kau pasti haus." Berita kegagalan eksekusi ini menyebar dengan cepat ke seluruh penjuru kota, malah mancanegara. Semua warga mengatakan bahwa keajaiban telah terjadi di negeri Arab ini. Kiai Muhtadi mendekati beberapa ulama lokal.
berbincang singkat, kita harus membantu mencari saksi yang jujur. Jangan biarkan kezaliman merajalela, dan jangan biarkan kezaliman menang di atas kebenaran dan kejujuran. Dan para ulama itu mengangguk setuju. Hakim Ibrahim memasuki ruangan kerjanya, meremas jubahnya, memikirkan cara untuk menyelamatkan diri dari aib ini. Karena ia tahu suap yang ia terima akan menyeretnya ke jurang kehinaan jika kebenaran terungkap. Malam itu surah adzan kembali menggema di Masjid Riyadh, seakan menegaskan bahwa Allah Maha Melihat, Maha Mendengar, tak ada yang luput dari pengawasannya. Bahkan ketidakadilan sekalipun, keesokan harinya Kiai Muhtadi tampil di depan pengadilan dengan keberanian penuh, mengenakan jubah putih bersih, sorban rapi dan tasbih di tangannya, siap menjadi saksi dalam keganjilan yang terjadi. Ia berbicara lantang kepada para pengawal istana, "Izinkan aku bertemu raja. Aku akan menjelaskan bahwa kehendak Allah telah ditunjukkan melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi." Sementara orang-orang mendengarkan dengan khidmat, beberapa pejabat kerajaan saling berbisik, ulama Indonesia ini sudah lama tinggal di Tanah Suci. Ia sangat dikenal sebagai sosok seseorang yang berilmu dan juga orang soleh. Mungkin kata-katanya bisa diterima oleh raja. Dan mereka pun mengantar Kiai Muhtadi ke istana. Di dalam ruang istana, Kiai Muhtadi dihadapkan pada seorang pejabat tinggi yang mewakili raja. Lalu ia memaparkan dengan tenang apa yang terjadi. 4 pedang telah hancur, termasuk pedang Damaskus yang kuat. Ini bukan sekedar kebetulan. Pejabat itu mengernyit, mencoba memahami maksud ucapan sang kiai. Sementara pengawal lain hanya berdiri tegap, tak berani mengucap sepatah kata pun. Jika Hanifah benar-benar bersalah, mengapa Allah menghalangi pedang-pedang itu menyentuh kulitnya? Mengapa tidak ada setetes darah pun yang tertumpah? Pertanyaan menggema di ruangan istana. Pejabat itu akhirnya berkata pelan, ia akan menyampaikan hal ini pada raja. Mungkin sudah saatnya kita memanggil saksi-saksi lain. Kiai Muhtadi mengangguk dengan pelan. Pejabat tinggi berucap, benar ia akan mencari saksi-saksi dari luar keluarga Al-Farizi. Biarkan yang tahu kejadian sebenarnya berbicara, ujarnya dengan nada tegas, menginginkan keadilan ditegakkan. Pejabat itu akhirnya memerintahkan pengawal, cari saksi-saksi yang jujur, periksa setiap sudut istana, jangan biarkan perbuatan tercela berlindung di balik pusaran keluarga kaya. Langkah awal untuk mengungkap kebenaran telah dimulai. Sementara di luar istana, beberapa penduduk berdoa di masjid, memohon agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan kebenaran seutuhnya. Proses pencarian saksi dimulai. Para pengawal di bawah perintah pejabat tinggi istana memeriksa setiap pelayan, pembantu, dan tukang kebun di kediaman keluarga Al-Farizi. Bertanya dengan tegas namun adil. Kiai Muhtadi berada di halaman istana, memperhatikan dari kejauhan. Kemudian ia berucap dengan ulama lokal lainnya, lihatlah bagaimana Allah menggerakkan hati para penguasa untuk mencari kebenaran dan untuk mencari keadilan. Beberapa pelayan nampak ketakutan, namun satu persatu mulai berbicara. Salah seorang di antaranya bernama Maryam, dengan suara lirih dan berkata, "Aku tahu sesuatu, tapi aku sangat takut."
Kiai Muhtadi mendekat. Maryam, jangan takut. Wahai saudariku, katakan yang sebenar-benarnya. Allah bersama orang-orang yang benar. Ucapnya lembut, menenangkan hati sang saksi. Maryam akhirnya berbicara bahwa istri Tuan Khalidlah yang membayar saksi-saksi palsu, menyiapkan kain bercak darah, dan menyuap para pelayan agar tidak membongkar rencana busuknya. Aku melihat dia menyembunyikan emas di bawah bantal, lalu diberikannya pada para pelayan agar mereka diam, ungkap Maryam dengan suara gemetar, namun terus berbicara. Para pengawal yang mendengar ini segera mencatat setiap kata-kata, sementara Kiai Muhtadi mengucap, Subhanallah, inilah fitnah yang sangat kejam. Kita harus membongkar semua bukti ini. Seorang ulama lain mendatangi Hakim Ibrahim yang berada di dekat situ. Sekarang kau lihat sendiri, ada saksi yang membongkar rahasia. Kau harus bersikap adil, katanya tegas. Hakim Ibrahim tertunduk, tak mampu membantah. Ia menyadari posisinya semakin terjepit seiring terbukanya tipu muslihat keluarga Al-Farizi. Sementara itu, Maryam dibawa ke istana untuk menjelaskan dengan detail di hadapan pejabat kerajaan, dan Kiai Muhtadi hanya berujar, semoga semua fitnah segera tertumpas. Di dalam ruang istana yang diterangi lilin, Maryam berdiri di hadapan petinggi kerajaan, mengulang kesaksiannya yang lebih rinci, menyebut nama-nama yang lain yang ikut menerima suap. Para pengawal segera dikirim untuk menggeledah kamar ruang Tuan Khalid, menemukan emas yang disembunyikan serta catatan rahasia yang mencatat pembagian hadiah pada saksi-saksi palsu. Saat barang bukti ditemukan, seorang pengawal berseru, ditemukan emas di balik bantal sesuai kesaksian Maryam, dan semua yang hadir terdiam sejenak. Menyadari besarnya kebohongan ini, Kiai Muhtadi menghadap Hakim Ibrahim. Sekarang tidak ada alasan lagi untuk mempertahankan tuduhan palsu ini. Bebaskan Hanifah dari semua dakwaan, ujarnya. Dengan nada mendesak, Hakim Ibrahim berusaha tetap tenang, namun suaranya bergetar ketika ia menjawab, aku akan laporkan ini pada raja. Hanya raja yang berhak membatalkan hukuman yang telah dijatuhkan. Para ulama mengangguk setuju. Mereka tahu bahwa meskipun kebenaran telah terungkap, keputusan akhir tetap di tangan pemimpin tertinggi. Dan pejabat istana memerintahkan agar istri Tuan Khalid ditahan. Begitu pula para saksi-saksi palsu. Lalu ia berkata, tidak ada tempat bagi para tukang fitnah di negeri ini. Dan Hakim Ibrahim pun beserta pengikutnya diadili dan dipenjarakan. Di akhir cerita, Hanifah pun dibebaskan dan mendapatkan hadiah juga dari pihak otoritas kerajaan. Semoga bermanfaat.